atau bukti cinta seorang umat Nabi Muhammad SAW adalah menjalani perintah Nabi Muhammad SAW atau menjalani perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara perintahnya Nabi SAW adalah menuntut ilmu. Dan majelis ilmu yang dibuat ada di majelis ini tak lain dan tak bukan tujuannya untuk menghiasi majelis maulid dan untuk membedakan majelis-majelis maulid yang ada di luar sana yang hanya bertujuan untuk membaca maulid saja, ya, tapi tidak dihiasi dengan membaca kitab ataupun mengisi dengan membaca satu kitab atau membuka ilmu. Dan tujuannya ini supaya mengisi daripada kita tentang hal-hal yang wajib. Menuntut ilmu adalah hal yang wajib, kata Nabi Muhammad SAW, bagi setiap kita. Bahkan menuntut ilmu ini semenjak dari perut ibu kita sampai kita meninggal dunia. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, sayang sekali banyak daripada penuntut ilmu saat ini, ya, padahal banyak kita temui di negeri kita saat ini tuan guru, ustadz ataupun para habaib yang memiliki ilmu. Sayangnya penuntut ilmu saat ini tidak seperti penuntut ilmu yang dahulu. Ya, kita lihat bagaimana penuntut ilmu yang dahulu, ya, mereka benar-benar ghirah, ya, mereka mencari ilmu tadi bahkan sampai keluar daripada negeri mereka. Mereka meninggalkan orang tua mereka, ada mereka yang meninggalkan keluarga mereka, ada yang mereka tidak membawa bekal dan mencari bekal ada di sana, ya, berjuang mati-matian. Bahkan diceritakan ada seorang penuntut ilmu, ulama besar di saat itu di kota Tarim dan belajar ada di Rubat Tarim. Beliau dikatakan dari mulai masuk sampai keluar, surat-surat yang dikirimkan oleh orang tuanya belum pernah dibuka sama sekali sampai dia selesai belajar. Bahkan dikatakan belum pernah dia ngerasakan tidur di atas kasur. Kasurnya belum dibuka. Ya, kasurnya belum dibuka, belum kebuka dari gulungannya itu tadi. Saking dia tidak pernah tidurnya itu hanya bersama bukunya saja. Kita lihat penuntut ilmu saat ini, padahal gurunya sudah hadir, ya, ulama-ulama sudah hadir di tempat mereka. Sayangnya mereka, ghirahnya mana? Berulang kali dikatakan sama mereka, bawa buku, bawa kitab, bawa ini. Karena ketika kita berperang ataupun ketika kita mencari ilmu, maka dibutuhkan mujahadah, kesungguhan daripada kita mencari hal tersebut. Jangan hanya kita mencari uang atau mencari materi, baru kita bersungguh-sungguh memiliki modal. Tapi inilah, ya, ini yang harus kita cari, karena musuh terbesar kita di atas dunia ini adalah kebodohan. Katanya dikatakan di dalam syair, ya, wa fil jahli qabla al-mauti mautun li ahli. Ya. Dan dikatakan di sini bagi orang yang bodoh dia sudah mati sebelum dia mati. Karena dia hidup seperti mayat, tidak ada gunanya. Dan musuh terbesar bagi orang yang bodoh adalah kebodohannya dia sendiri. Karena apa? Kebodohannya sendiri ini bisa membunuh dia sendiri dan mencelakakan dirinya sendiri. Ayo, wahai kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan menjadikan majelis-majelis yang ada ini hanya untuk mengisi waktu kosong, ya, atau hanya duduk mau mendengarkan, ya, tausiah seperti kita mendengarkan, ya, status orang saja. Ayo ambil ilmu tadi, ayo laksanakan ilmu tadi. Kalau memang antum mau menjadi orang yang cerdas, mau menjadi alim ulama, maka dibutuhkan kesungguhan itu tadi. Sungguh-sungguh perlu ada buku, perlu ada pena, perlu ditulis, perlu diulangi kembali, itu harus ada. Bukan hanya didengar. Bukan, ya.
Kalau hanya mendengar-mendengar saja, katanya ulama, maka apa bedanya kita dengan ya keledai katanya yang masuk ke dalam majelis taklim, sama-sama mendengarkan tapi tidak membawa apa-apa. Ya. Keledai bisa juga masuk seperti kita di majelis-majelis taklim tapi tidak membawa senjata, tidak membawa buku, tidak membawa pena. Kita lihat bagaimana mujahadahnya orang-orang dahulu. Benar-benar mereka membawa buku, benar-benar mereka membawa pena, bahkan sampai mereka yang memperjuangkan hal itu tadi dan menulis dan mengulang terus. Bahkan dikatakan banyak sekali mereka tidaklah mereka masuk ke majelis taklim ataupun kembali belajar bersama guru mereka kecuali mereka mengulangi pelajaran yang mereka akan pelajari itu tadi sebanyak 40 kali yang mau dipelajarin. Ini setiap kita tanya sampai mana? Enggak tahu. Ya, enggak tahu. Jadi tujuannya ini apakah ya yang sering dikatakan sama guru-guru kami ataupun sama senior-senior kami, sebab diantaranya lemahnya para penuntut ilmu ataupun murid-murid tadi karena gurunya mungkin yang salah. Mungkin saya di sini ada yang salah daripada diri saya sendiri, maka itu ya, mungkin antum-antum semua berkali-kali yang saya ingatkan kepada antum semua, ayo bawa buku, ayo bawa pulpen, ya, bawa mungkin ada apa yang antum bisa tulis sedikit, tidaklah apa mungkin yang antum bisa dapatkan paling tidak ditulis. Ayo buktikan bahwa kita ini penuntut ilmu. Jangan hanya andalkan kita punya kepala kita ini lemah. Ya, bukti kelemahan kita punya otak ini tadi pagi saja. Ayo rentetkan kita punya kegiatan. Pasti ada yang tidak kita ingat dari bangun kita tidur sampai kita saat ini. Nah, oleh karenanya, ayo sungguh-sungguh benar-benar kita mencari ilmu tadi. Nah, karena dengan kita mencari ilmu ini, maka sungguh berbeda orang-orang yang menuntut ilmu dengan tidak menuntut ilmu. Dan orang-orang yang menuntut ilmu adalah orang-orang yang memang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah orang-orang yang ditunggu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mereka ini adalah penerus-penerusnya Nabi. Ini warisan-warisannya ada. Ini warisan dari Nabi. Ya. Yang dikatakan ada di kitab-kitab ini warisan dari Nabi. Apakah kita mau ambil atau tidak? Kalau memang tidak mau mengambil warisan dari Nabi, ya silahkan. Maka perlu ada kantong-kantong itu tadi. Kantong-kantongnya apa? Buku dan pena. Bukan hanya kita punya kepala ini. Ya, memang diperlukan kecerdasan dan keseriusan juga. Ya, kalau hanya mendengarkan, maka kita akan setengah-setengah mendapatkan ilmu tadi. Mudah-mudahan kita bisa menjadi penuntut ilmu yang memang benar-benar menjadi penuntut ilmu yang sesuai dengan tuntunan daripada syariat Islam. Amin ya rabbal alamin.